Oke, kembali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kelas pemrograman objek pada pertemuan kali keempat. Dan saat ini kita akan belajar tentang percabangan atau pemilihan ya, selection. Nah, kita lihat sebenarnya ini juga sudah pernah kita bahas di materi dasar pemrograman. Tapi berikut ini kita akan bahas di khususnya untuk bahasa pemrograman Java, percabangan atau pemilihan itu seperti apa ya. Oke. Kita lihat di sini jenis-jenis percabangan. Nah, kalau jenis-jenis percabangan kita tahu ada yang namanya pernyataan if menggunakan if else ya, if. Nah, itu yang disebut pernyataan if. Kemudian pernyataan switch case, jadi ada percabangan menggunakan switch dan case juga ya. Nah, kemudian ada yang menggunakan juga ini operator kondisional seperti ini operatornya, yaitu tanda tanya dan juga menggunakan titik dua, tanda tanya dan titik dua ya. Nanti kita lihat masing-masing jenis percabangan ini kita akan bahas di sini. Oke, untuk pertama pernyataan if, yaitu pernyataan if digunakan untuk menentukan apakah sebuah atau banyaknya pernyataan, atau biasanya kita sebut dalam pernyataan itu block code akan dieksekusi atau tidak. Jadi biasanya pernyataan if itu untuk menyeleksi atau untuk memilih berdasarkan kondisi if yang ada. Nah, kondisi if yang ada itu bisa ditentukan, bisa dibedakan berdasarkan block code-nya. Jadi buka kurung dan tutup kurung dari satu if, nanti kemudian if yang lain lagi ada dia punya buka kurung dan tutup kurung. Nah, ini kita mau eksekusi yang mana dari setiap if yang ada. Oke. Jika syaratnya terpenuhi, nah, jika satu if itu syaratnya terpenuhi atau bernilai true, maka block code tersebut akan dieksekusi. Maka bagian dari if tersebut dari awal bukanya sampai tutupnya itu yang nanti dieksekusi ya. Nah, gitu sebaliknya. Oke. Kemudian jenis-jenis pernyataan if itu ada 3. Ada if dengan satu kemungkinan. Jadi kalau cuma menggunakan if saja itu berarti cuma untuk satu kemungkinan. Kemudian ada if else, yaitu 2 kemungkinan, dan if else if itu untuk banyak kemungkinan. Oke, nanti kita lihat satu-satu ini. Oke, pernyataan if yang satu kemungkinan. Nah, ini bisa kita lihat contoh di sini. Bentuk kita bisa lihat bentuk umumnya di sini. Bentuk umum dari sintaksnya yaitu gini: if dalam kurung ekspresi boolean, baru ada pernyataan. Ya, jadi contohnya seperti itu sintaks umumnya. Atau jika pernyataan yang dieksekusi lebih dari satu pernyataan, maka block code harus diapit dengan kurung kurawal. Jadi kalau cuma satu pernyataan, kita tidak perlu kurung kurawal kalau cuma satu pernyataan dalam if ya. Tetapi kalau di dalam if itu lebih dari satu pernyataan, maka kita harus pakai kurung kurawal. Seperti itu ya. Oke, ini contoh di sampingnya. Di sini ada contoh ini ya, contoh flowchart. Contoh flowchartnya, misalnya kita mulai, setelah mulai itu nanti ada decision, gambar decision ini untuk biasanya untuk perulangan. Nah, decisionnya ekspresi booleannya itu di sini, di decision ini, jika ekspresinya true, maka masuk di pernyataan ya. Jadi kalau ekspresi booleannya true maka masuk di pernyataan. Jika false maka langsung selesai. Ini kalau untuk satu kemungkinan, jika kita cuma menggunakan satu if ya. Jadi kalau true masuk dulu pernyataan baru selesai. Tapi kalau tidak true atau false ekspresinya ini maka langsung selesai. Oke. Berikutnya kita lihat lagi tadi pernyataan berikut, yaitu untuk if 2 kemungkinan. If 2 kemungkinan itu bentuk umumnya seperti ini ya. Ada if ekspresi boolean, if ekspresi boolean, kemudian di dalam ekspresi boolean itu ada pernyataan 1, kemudian ada else-nya. Kalau tadi cuma if ya, sekarang ada else-nya. Else-nya ada pernyataan 2.
Nah, di sini atau jika pernyataan yang dieksekusi lebih dari satu pernyataan, maka block code harus diapit dengan kurung kawal. Jadi kalau dalam satu if itu ada lebih dari satu pernyataan, atau di else juga itu lebih dari satu pernyataan, maka harus pakai kurung kawal seperti ini ya. Ada kurung kawalnya. Jadi misalnya seperti ini, if ekspresi boolean, kemudian ada pernyataan satu, kemudian ada pernyataan dua, maka kita harus pakai kurung kawal. Kalau cuma satu pernyataan di sini, maka kita bisa seperti di atas ini, gitu ya. Nah, else-nya juga ini ada dua pernyataan. Oke, kita lihat di sini flowchart-nya juga seperti ini. Jadi ada mulai, kemudian setelah mulai nanti langsung masuk di ekspresi booleannya menggunakan decision di sini. Ekspresi booleannya kalau true maka masuk di pernyataan satu ya. Ini untuk yang atas ini ya, flowchart yang untuk sintaks bentuk umumnya ini. Nah, jadi pas masuk di pernyataan true, masuk di kalau ekspresinya true masuk di pernyataan satu, kemudian baru selesai. Nah, di sini kalau ekspresinya false baru masuk di pernyataan dua. Oke, baru selesai. Jadi pernyataan dua itu kalau false. Oke. Gitu seterusnya ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi pernyataan untuk if dengan banyak kemungkinan. Nah, bentuk umumnya seperti ini sintaksnya. Sintaksnya adalah if ekspresi boolean 1, kemudian di dalam ekspresi boolean 1 itu ada pernyataan 1, kemudian habis if ada else, kemudian habis else-nya ada if lagi ya, jadi ada if-nya lagi setelah else di sini. Nah, if ekspresi lagi boolean 2, ekspresi boolean 2, kalau ini boolean 1, boolean 2, kemudian ada pernyataan 2, kemudian ada else-nya. Nah, ini kalau banyak kemungkinan bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga di flowchart-nya ya. Ini mulai, kemudian ada ekspresi boolean 1. Kalau ekspresi boolean 1 true, maka lakukan pernyataan 1. Jika ekspresi boolean 2 false, jika ekspresi boolean 1 false, maka masuk ke ekspresi boolean 2. Nah, jika ekspresi boolean 2 true, maka masih di pernyataan 2. Tetapi jika ekspresi boolean 2 false, nah ini masuk di pernyataan 3. Oke. Oke, ini if dengan banyak kemungkinan ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini contoh program untuk pernyataan if ya. Oke, kita lihat di sini. Saya tunjukkan running programnya. Oke, di sini saya masuk dulu di folder saya itu cd folder dosen, kemudian cd mata kuliah pengembangan objek, kemudian cd program. Oke, baru di sini saya jalankan nama aplikasinya itu if else ya, sesuai dengan nama kelas. Jadi Java C min cp kasih titik spasi if else.java. Oke, saya enter. Oke, jalan. Kemudian Java min cp si if else. Oke. Di sini outputnya seperti ini. Nilai 90 mempunyai indeks A. Nah, kita lihat programnya. Oke, di sini programnya kan ini ya. Pertama ada sebuah variabel nilai, jadi variabel namanya nilai, tipenya integer. Kemudian ada variabel kedua yaitu char index. Namanya index, tipenya char. Kemudian nilainya itu variabel variabel nilai sama dengan 90. Jadi variabel nilai kita isi dengan nilai 90. Kemudian di sini ada if nilai, jadi jika variabel nilai lebih besar sama dengan 80,
maka variabel indeks sama dengan ini huruf A atau string atau karakter A. Jadi variabel indeks nanti berisi A jika variabel nilai itu nilainya berada di atas lebih besar sama dengan 80. Nah, dan seterusnya ini else if nilai lebih besar sama dengan 68 B. Kemudian else if nilai lebih besar sama dengan 56 maka indeksnya C. Kemudian else if nilai lebih besar dari 45 indeksnya D. Kemudian yang terakhir else itu indeksnya sama dengan E. Nah, di sini kita lihat outputnya itu kan jadinya nilai 90. Nah, mempunyai indeks A. Jadi setelah diterakhirkan kita printnya ini sistem out print ln nilai, kemudian nilainya ini variabel nilai yang kita print nilainya, kemudian mempunyai indeks ya sama dengan outputnya ya. Nah, kemudian kita print indeks plus indeks ya, indeks yang terakhir ini ya. Nah, jadi kita lihat variabel nilai kan isinya 90 nih. Jadi dia akan masuk di if yang pertama. If yang pertama karena variabel nilai lebih besar sama dengan 80. Karena 90 lebih besar sama dengan 80. Maka variabel indeks kita isi dengan huruf atau karakter A. Jadi outputnya benar ya. Nilai 90 karena variabel nilai kita isi tadi 90 di coding mempunyai indeks A ya, karena indeksnya itu jika lebih besar dari 80, lebih besar sama dengan 80 maka variabel indeks itu berisi A. Oke. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita lihat di pernyataan switch case ya. Pernyataan switch case. Nah, merupakan cara lain percabangan. Ini selain if else ada yang namanya switch case. Ini cara lain percabangan untuk memperbolehkan sebuah variabel dicocokkan dengan sekumpulan nilai. Jadi ada sekumpulan nilai. Jadi kalau sekumpulan berarti lebih dari satu ya. Nah, kemudian ada satu nilai, ada satu variabel yang pastinya ada nilai di dalamnya ya. Nah, ada satu variabel ini yang mau dicocokkan dengan banyak nilai nih, gitu ya. Makanya ini disebut dengan switch case. Nah, jika isi variabel sesuai dengan salah satu nilainya, maka pernyataan berikutnya adalah dieksekusi. Jadi, ketika satu variabel itu dicocokkan dengan kumpulan nilai, maka ada dalam kumpulan nilai itu sama dengan isi dari variabel itu, maka bagian itu yang nanti dieksekusi. Bagian kumpulan dari nilai-nilai itu ya nanti mau dieksekusi. Nah, kita lihat contohnya ini. Switch dalam kurung variabel ya. Switch dalam kurung variabel. Nah, buka kurung, kemudian case nilai 1.2 pernyataan 1 break. Kemudian case nilai 2 pernyataan 2 break. Case nilai 3 pernyataan 3 break. Kemudian default pernyataan default. Jadi ini bentuk umumnya seperti ini untuk switch case. Jadi di sini variabel akan dicocokkan dengan beberapa nilai nih, sekumpulan nilai. Sekumpulan nilai itu ada nilai 1, 2, dan 3. Nah, kalau setiap nilai itu cocok dengan variabel ini, maka case pada nilai tersebutlah yang akan dieksekusi. Artinya pernyataan yang ada dalam nilai case tersebut yang nanti dieksekusi. Oke, kita lihat flowchartnya. Ini flowchart switch case. Jadi waktu mulai variabel sama dengan nilai 1. Jadi kalau variabelnya sama dengan nilai 1, kalau true maka akan masuk di pernyataan 1. Tapi kalau false akan masuk di pernyataan berikutnya. Akan masuk cek di nilai berikutnya dan masuk di pernyataan berikutnya. Nah, di setiap pernyataan ini ada break di dalamnya ya. Setiap pernyataan ini, di setiap case ini ada break. Jadi pernyataan 1 ada breaknya, pernyataan 2 sampai pernyataan 3 ini pernyataan 3 harusnya ya. Oke.
Kemudian terakhir itu kalau false semua, nggak ada satu nilai pun yang cocok dengan variabel, maka yang dilakukan adalah false. Yang dilakukan adalah pernyataan default. Kemudian terakhir adalah selesai. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh pernyataan switch case. Oke, kita jalankan lagi programnya. Ini switch case ya. Oke, Java C, MCP, switch case. Oke, kemudian Java MCP, switch case. Oke, ini hasilnya. Kalau program ini kita jalankan ya. Oke. Jadi lihat di sini ada satu variabel char, yaitu indeks, namanya indeks, tipenya char. Nah, variabel ini, indeks ini kita isi dengan karakter A, ya. Nah, kemudian di sini kita pakai switch case. Switch index artinya switch variabelnya, variabel index yang berisi nilai A ini. Jadi ketika kita switch index ini merujuk kepada variabel indeks yang memiliki nilai A. Nah, masuk di case-nya. Jika case-nya A, jadi dia cek di sini jika case-nya itu isi variabel yang di hold sama switch itu apa. Nah, variabel yang diberikan dari switch itu isinya apa. Nah, variabel indeksnya kan isinya A. Nah, berarti kalau case-nya A atau isi variabelnya A, maka dia akan lakukan yang bagian ini. Ya, maka akan lakukan di bagian akan dilakukan di bagian yang pertama ini, case yang pertama ini. Jadi kalau isinya A, maka akan lakukan di bagian pertama dengan memprint sistem out print ln ini. Kita kan print ya, print sangat baik, kemudian ada break di belakang. Nah, kita lihat kenapa hasilnya sangat baik, karena indeksnya kita isi dengan karakter A. Jadi ketika kita isi dengan karakter A, maka akan keluar sangat baik. Nah, begitu seterusnya dengan case B, case C, case D, case E. Kalau case B kan nanti mau print baik. Kalau case C nanti print cukup. Kalau case D print kurang. Case E print sangat kurang. Nah, kalau isi dari variabel indeks ini tidak ada satupun sesuai dengan case ini, maka akan melakukan perintah default, yaitu memprint nggak tahu gitu ya. Nah, di setiap ini ada breaknya. Oke. Berikutnya kita lanjut ke materinya. Oke, catatan untuk switch case seperti ini. Switch hanya bisa memeriksa variabel saja. Memeriksa satu variabel saja ya. Jadi switch ini hanya bisa memeriksa satu variabel saja. Itu. Oke. Ini saya coba ya. Oke. Jadi switch case, switch hanya bisa memeriksa satu variabel saja. Kemudian block code atau scope atau bagian dari switch case itu dari buka kurung sampai tutup kurung, itu yang disebut dengan block code. Default akan dieksekusi ketika tidak ada satu nilai pun yang sama dengan variabel. Jadi ketika di setiap case itu tidak ada nilai yang sama dengan variabel dari switch-nya, maka yang dijalankan adalah bagian default. Kemudian break digunakan untuk keluar dari switch. Nah, di setiap case tadi kan ada break. Nah, break itu digunakan untuk keluar dari case-nya, ya. Nah, nanti kita sebentar coba kalau kita tidak pakai break bagaimana, gitu ya. Nah, jadi jika tidak menggunakan perintah break, maka komputer akan mengeksekusi perintah-perintah yang ada di dalam case berikutnya. Jadi kalau kita tidak pakai break, nanti dia eksekusi semua. Gitu. Nah, kita lihat contohnya.
dia akan eksekusi semua perintah yang ada dalam case. Oke, contoh ini yang tanpa break ya. Ini contoh programnya. Lihat lagi. Ini switch case tanpa break. Java C min cp switch case tanpa break .java. Oke, Java min cp switch case tanpa break. Oke, seperti ini ya hasilnya. Hasilnya adalah cukup, kurang, sangat kurang, nggak tahu nah gitu. Kenapa munculnya begini? Nah itu kita lihat ya. Di sini ada char index, variable char namanya index, kemudian indeksnya kita isi dengan C, karakter C. Nah di sini kemudian ada switch index, kita ambil switch variable ini yang isinya adalah C tadi. Nah kemudian kita mulai dari case A, dimana kalau isi dari variable switchnya itu A, maka dia akan lakukan ini kan. Nah kita lihat ternyata kan C kan, jadi dia tidak lakukan yang A. Yang B juga dia tidak lakukan karena isinya adalah C. Nah waktu di C dia akan lakukan karena isinya sama kan, C. Nah dia lakukan yang di dalam C ini, yaitu sistem out print ln ya. Dia lakukan yang di dalam C. Jadi dia lakukan dalam C ini yaitu print cukup. Nah, jadi mulai print itu dari sini, dari C, cukup. Karena A dan B itu tidak ketemu, tidak cocok dengan variable switchnya. Nah, kemudian karena kita tidak pakai break, maka dia langsung ke print D lagi. D itu apa? Kurang. Karena kita tidak pakai break di belakang ini. Jadi kalau tidak pakai break, dia akan langsung masuk di case berikutnya. Tapi kalau tadi kita pakai break, maka dia akan lompat keluar dari switchnya. Dia akan keluar langsung ke sini, langsung ke tutup kurung. Tapi karena kita tidak pakai break, maka dia akan eksekusi case berikutnya. Maka dia akan eksekusi yang kurang, yang D ini kurang. Kemudian dia akan eksekusi lagi sangat kurang, karena di dalam D ini juga tidak ada break. Nah, sangat kurang juga tidak ada break. Kita akan eksekusi default baru terakhir, karena default sudah yang paling terakhir, maka dia akan keluar dari switch. Jadi hasilnya adalah cukup, kurang, sangat kurang, dan nggak tahu nah gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah ini perintah untuk switch case juga, dimana untuk menuliskan lulus jika indeks A, B, C, atau D. Nah ini kita bisa lihat lagi. Java C min cp switch case lulus ABC. Oke. Java min cp Oke, jawabannya adalah lulus ya. Jawabannya adalah lulus. Nah, kita lihat di sini. Ini ada variable index, kemudian isi index itu C, kemudian kita pakai switch. Kemudian di case A ini tidak ada dia punya pernyataan. Jadi karena tidak ada pernyataan, kemudian switch case-nya itu isi dari variable index itu C. Maka karena case-nya tidak cocok dengan C, ya sudah jalan A-nya. B juga tidak jalan karena isinya C. Nah kemudian C juga ini tidak jalan karena apa? Karena tidak ada ini pernyataan gitu ya, tidak ada pernyataannya nih. Nah kemudian dia akan eksekusi yang berikut, D. Jadi seperti kita lihat tadi, perintah berikut akan menuliskan lulus jika indeks A, B, C, atau D. Jadi indeksnya itu A, B, C, atau D, karena di sini A, B, C itu tidak ada ininya, tidak ada pernyataannya. Jadi
dia akan baca pernyataan C, indeks yang memiliki indeks C, itu jadinya di sini, di pernyataan yang pertama. Yang dia temukan pernyataan pertama itu yang nanti di print. Nah, gitu ya. Jadi, walaupun isinya dari indeks itu indeksnya itu C dan case-nya itu D, tapi karena pernyataan sebelumnya itu tidak diisi, maka dia jadi atau, ya. Jadi, dia akan pilih pernyataan yang pertama, yang paling pertama ditemukan. Nah, paling pertama ditemukan ini, dia akan memilih lulus, ya, D. Jadi, hasilnya tadi, di CMD tadi, lulus, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, contoh penggunaan operator tanda tanya dan titik dua. Nah, ini contoh penggunaan operator ini kita lihat Java C min CP OPR kondisi Java. Oke, Java min CP OPR kondisi. Oke, gaji pokoknya 1 juta, tunjangannya 200.000. Oke, kita lihat di sini ada variabel menikah char. Menikah itu tipenya char. Kemudian kita isi dengan karakter Y. Kemudian ada variabel berikut adalah double, yaitu gaji pokok sama tunjangan. Ada dua variabel, gaji pokok dan tunjangan ini tipenya double. Nah, gaji pokok ini kita isi dengan 1 juta. Kemudian tunjangan kita isi dengan ini operator tadi, operator tanda tanya titik 2. Nah, gitu ya. Tanda tanya titik 2 tadi yang kita ada pelajari ya. Nah, ini. Jadi operator tanda tanya titik 2, di mana ini bentuknya. Menikah, dalam kurung menikah sama dengan Y. Kalau menikahnya Y, gitu ya. If menikahnya Y, maka tanda tanya. Tanda tanya, kemudian kondisi yang pertama, value yang pertama. Nah, jika kondisinya benar, true, maka dia akan melakukan value yang pertama. Nah, kemudian titik 2 itu untuk memisahkan kondisi pertama dan kondisi kondisi berikutnya. Di sini artinya kondisi kedua. Nah, jadi jika menikah itu true, maka 0,2 kali gaji pokok. Gaji pokok tadi kan kita sudah tentukan 1 juta. 0,2 ini kan 20% dari gaji pokok, artinya 0,2 itu 20 per 100, ya kan? Nah, berarti kalau 20 per 100 berarti 20 kali 1 juta jadi 200.000. 20% kali dari 1 juta berarti 200.000. Nah, karena menikahnya Y atau variabel menikahnya itu Y, maka ini true. Karena true, maka dikalikanlah 0,2 kali gaji pokok. Artinya 0,2 kali 1 juta dapatnya 200. Jadi gaji pokok itu, print gaji pokoknya 1 juta, tunjangan itu didapat dari tadi, dari perkalian 0,2 kali gaji pokok, maka hasilnya adalah 200.000. Tunjangan 200.000. Oke, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita lihat nah, ini kalau operatornya kita taruh di belakang, bisa juga kita taruh di belakang. Ini sama saja hasilnya sebenarnya. Jadi percabangan dilakukan di dalam println. Nah, dilakukan di dalam. Jadi cuma taruh aja tuh di dalam kurung. Yang tadi, yang percabangan tadi itu, yang tunjangan sama dengan menikah sama dengan Y itu, kita taruh di dalam sistem out println-nya. Nanti hasilnya sama. Ya, oke. Yang berikut, ini percabangan dengan banyak kondisi. Jadi kalau kita bicara tentang if,
jika sebuah if mempunyai kondisi yang lebih dari satu bagaimana. Nah, ini yang nanti saya mau berikan tugas, saya berikan contoh juga. Jadi misalnya ada soal seperti ini. Oke, contoh soalnya, buatlah percabangan dengan menggunakan if else if untuk banyak kemungkinan, dan juga dalam if-nya itu banyak kondisi, dan juga banyak kondisi dalam if-nya ya. Nah, contoh kasusnya pemilihan merek laptop sesuai harga. Nah, contoh ini saya buka, saya buat buka notepad dulu ya. Notepad, saya buka notepad. Oke. Jadi tadi soalnya itu kan contoh, buatlah percabangan dengan menggunakan if else if untuk banyak kemungkinan dan banyak kondisi dalam if-nya. Contoh kasus pemilihan merek laptop sesuai harga. Oke. Jadi saya buat dulu di sini. Ini saya perbesar dulu fontnya. Oke. Kelas contoh banyak if. Contoh banyak if. Banyak kondisi. Oke. Public static void. Ini saya perbesar dulu, selebar string RGS. Oke, di sini saya buat dulu, ini kan pemilihan merek laptop sesuai harga ya. Jadi saya buat dulu harga double, pakai double harga. Kemudian saya buat satu variabel lagi, tipenya string, jadi bukan pakai char tapi pakai string. Itu merek laptop. Oke. Kemudian harga, saya kasih harganya di sini 10 juta. 1 juta aja deh, 1 juta. Oke. Kemudian saya pakai if yang pertama, if harga lebih besar sama dengan 100.000 dan nah ini karena kita di soal mintanya banyak if else if-nya, kemudian banyak kondisi. Nah, ini kan satu kondisi, kita harus tambah lagi satu kondisinya, tambah lagi kondisi lagi. Di dalam satu if itu banyak kondisi. Jadi harga kurang sama dengan 200.000 misalnya. Jadi ini sudah dua kondisi nih dalam satu if, karena di soal minta satu if itu banyak kondisi ya. Jadi kalau dua kondisi itu udah termasuk banyak. Oke, masuk di dalamnya. Ini saya tentukan kalau harga segini laptop apa gitu kan. Jadi langsung aja bikin merek laptop sama dengan, misalnya kalau harga segini saya kasih laptopnya itu Acer ya. Oke. Jadi kalau harga sini laptopnya Acer, tinggal saya print aja nih laptopnya, sistem out print ln, sistem out print ln. Nah, laptop, merek laptop plus merek laptop, folder variabel merek laptopnya, kemudian plus sama lagi di sini harga laptopnya berapa, itu saya plus
harga. Oke. Ini baru satu kondisi ya, tadi mintanya banyak kondisi kan, jadi else lagi, pakai else if kan, else if lagi. Sini harga lebih besar sama dengan misalnya itu kan yang pertama kali tadi sampai 200.000 ya, ini 200 misalnya 210.000 misalnya 210.000. Nah kalau 210.000 sudah lain ya, sudah lain lagi ini laptopnya, dan harga kurang sama dengan misalnya 300.000 misalnya ya. Nah ini saya ganti laptop lagi nih, merek laptop yang lain lagi, merek laptop sama dengan misalnya di sini Axio ya, System Out Print LN. Ini kita copy aja sebenarnya ya, copy aja lihat di sini karena sama aja ini, paste. Atau kita sistem Out Print LN nya kita taruh paling bawah, kita taruh paling bawah. Ini kita taruh, biarkan kosong aja. Ini kita tutup kurung di sini. Ini kita if lagi, harga lebih besar sama dengan 3.100.000, dan harga kurang sama dengan 500.000 misalnya, dengan 500.000. Nah ini kita taruh aja nih merek laptopnya, merek laptop sama dengan misalnya di sini Samsung misalnya, Samsung. Oke. Ini lupa tadi if else dulu ya, jangan lupa else if. Oke. Nah terakhir kita cuma taruh pakai else aja, else, tidak ada if nya, cuma else. Nah ini laptopnya Apple, merek laptop misalnya 1 juta, itu kita isi dengan Apple. Oke. Nah terakhir kita print variabel merek laptop sama harganya. Oke, setelah itu kita tutup untuk void main, tutup untuk class ya. Oke, gitu aja gitu. Ini kita kecilin supaya bisa lihat semuanya. Dua. Oke, seperti ini ya. Oke, saya save file, save as. Saya taruh di desktop saja. Saya pilih all file. Contoh banyak if banyak kondisi .java. Saya save. Oke. Setelah saya save, saya coba jalankan cmd. Oke, ini sudah di multicom di desktop. Tadi saya save-nya di desktop ya. Oke, kemudian javac ncp contoh. Nah, contoh banyak if, contoh banyak kondisi. Oke, java ncp contoh. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi karena saya tadi isi harganya itu kan 1 juta ya,
1 juta itu, maka dia akan baca yang paling terakhir else, karena yang ini tidak ada range-nya, nggak sama, ya kan. Nah, coba saya ganti, saya mau nanti outputnya ke Axio, berarti antara 210.000 sampai 300.000. Saya isi di sini misalnya 220.000, 220 123 ya, 220.000. Saya save, ini saya save, file save. Kemudian saya jalankan lagi nih, contoh lagi, jalankan Java C lagi ya, harus pakai Java C lagi karena kita ada rubah, kita melakukan perubahan. Oke, saya rubah Java min cp contoh. Oke, enter. Nah, dapatnya Axio karena 220.000, range-nya dia berada di sini, di bagian ini. Ya, begitu ya cara bikin nanti soal yang saya berikan seperti ini gitu. Oke, itu saja. Terima kasih.